الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه من والاه. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Al-Mukarramun, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat yang ta'zimi, yang muliakan, segenap takmir masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatidz, mami-mami tiang, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji, singkatnya hadirin jamaah maghrib dan isya, hafizani wa hafizakumullah wa ajma'in. Alhamdulillah wa syukrulillah, tanti-tantinya yang pelungguh sami bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala bahwa malam ini walaupun dalam keadaan kita agak dingin, hujan rintik-rintik, tidak mengurangi niat kita untuk terus bermajlis di rumah Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga setiap langkah yang pelungguh sami menuju masjid ini tercatat sebagai amal ibadah, bil khusus setiap langkah mendatangkan hajat-hajat kita, setiap langkah kita mendatangkan ridha dan barakah dari Allah, dan duduk kita ini mendapatkan keafiatan, keselamatan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa yang pelungguh sampaikan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita umatnya menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telanjutan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Sebenarnya mangkin niki adalah juga bertepatan dengan bulan Rajab, ya. Jadi tadi yang diskusi kecil sama Ustaz Musannif, kita Isra Mi'raj bahasannya atau tidak. Nah, launlah kemudian Mi'rajnya. Ya, kenapa? Karena ada kajian khususnya. Piran dan Mi'raj. Nah, piran. Ya. Nah, ini kita kajian tafsir ya, nantilah kita singgung-singgung sedikit berkenaan tentang Isra dan Mi'raj. Tapi kita fokus ke tafsirnya. Terlanjut pada surat Al-Baqarah pada ayat 106 dan seterusnya. Pada pertemuan yang lalu ayat 105, 104 dan 5 Allah Subhanahu wa taala mengkhitab tiang pelungguh sami bahwa bagaimana kita ini lebih banyak mendengar, lebih banyak berfikir, lebih banyak melihat tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih banyak berkata-kata yang tidak. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Jangan berkata yang sia-sia, yang berkata yang tidak ada faedahnya, melainkan perbanyaklah menatap ayat Allah, perbanyaklah melihat dan mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya kita baca ayat 106. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظيم. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat niki berbicara tentang di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menjadikan, mematikan, menghidupkan, menjadikan segala sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini
berbicara tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah bebas untuk menggantinya, menetapkannya atau merubah maknanya atau menetapkan maknanya. Tersebut dengan nasakh mansukh. Artinya Allah Subhanahu wa taala bebas atas sifat jaiznya. Allah taala niki punya sifat jaiz. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita pelajari, Allah Subhanahu wa taala punya 3 sifat yang harus kita pahami. Pertama disebut sifat wajib yang harus ada pada Allah. Yang kedua mustahil yang tidak mungkin ada pada Allah. Yang ketiga sifat jaiz atau jawaz yang boleh menurut Allah Subhanahu wa taala. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, melakukan setiap sesuatu yang mungkin, mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin, atau meninggalkan sesuatu yang mungkin pun itu terserah Allah. Contoh, Allah mengekalkan surga, itu sifat jaiznya Allah. Bisakah Allah menghancurkan surga? Tahu deh Allah Ta'ala menghancurkan surga? Hah? Halo? Ya gampang. Apakah surga itu punya sifat kekal? Padahal Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan, segalanya adalah binasa. Kemudian kenapa surga atau neraka dikekalkan? Berarti dia kekal, tapi kekalnya bukan secara zatiah, tapi dia kekal karena ada yang mengekalkan. Siapa ya Allah? Sehingga arak buku lain niki tulisan siapa lupa judulnya, ternyata akhirat tidak kekal. Maknanya bukan dia tidak kekal, sejatinya memang tidak ada yang kekal kecuali Allah. Kenapa dia kekal akhirat itu? Karena Allah menghendaki dia kekal. Protes pelunggu maka nanti kekalang neraka kadirasa dindik bina kekalang dong darah dengan tersiksa unin. Kenapa? Ya jangan tanya. Nah itulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah bebas menentukan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Allah bebas menetapkan pelunggu sebagai ahli surga atau ahli neraka. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diganggu gugat. Niki termasuk ayat kudrah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah apa? Ar-ridha bil qada, yakni ridha terhadap qada dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kata Imam Ghazali bilang jelono minimal harus 3 sifat yang muncul di dalam keberagaman kita. Di 3 sifat si harus muncul di dalam keberagamaan tiang pelungguh sami. Mun dek narak si telune berarti kita meninggalkan keagamaan kita. Si pertama Nabi munculkan syukur karena setiap hari, setiap saat pasti ada nikmat yang datang. Si kedua munculkan sabar. Kenapa? Karena setiap hari pasti ada ujian yang harus kita lalui. Kemudian yang ketiga ridha. Kenapa? Karena semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Tidaklah nansakh, kami menasakh, kami menyalin, mengganti, min ayatin dari suatu ayat, au nunsiha atau kami menggantinya, na'ti bi khairin minha, kecuali kami mendatangkan yang lebih baik daripadanya, au mithliha atau yang semisal daripadanya. Jadi ayat ini asbabun nuzulnya adalah tentang orang-orang Yahudi, tentang orang-orang Yahudi yang bertanya kenapa hukum-hukum Allah ini menceli-menceli, pelin-pelan, tidak satu istiqomah. Ya, karena mereka itu meyakini inilah ukurannya Injil ini yang paling sempurna. Ya, tidak perlu lagi diganti-ganti. Injil ini sudah paling sempurna. Kenapa datang lagi Al-Quran? Ya, atau kenapa lagi hukum-hukum ya yang bersangkutan dengan Bani Israel itu dirubah-rubah, ya, ataupun yang berhubungan dengan hukum-hukum Islam sehingga orang Islam dia katakan tidak punya istiqomah. Dia nara istiqomahnya dengan selam ni ukurannya kadirase lamunah tersuruh solat baywah ya tanpa melihat dia sakit atau tidak, padahal itu adalah uzur.
Ya, menurut mereka adalah bahwa seharusnya satu hukum cukup sudah untuk semuanya, enggak perlu diganti-ganti, enggak ada rukhsah-rukhsah. Bayangkan kalau tidak ada hukum pembandingnya, repot yang pelungguh jamaah. Itulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang ada yang memberatkan, tetapi satu sisi ada yang meringankan. Nah, lelah itu isinya. Bismillah. Nah, ini bagus. Baikkan. Terkadang hukum itu memberatkan kita, satu sisi adalah untuk meringankan. Yang memberatkan justru untuk mendatangkan yang lebih fadilatnya, atau yang meringankan untuk semata-mata kita itu tidak meninggalkan dia. Misalkan berat tersuruh si Allah Ta'ala, misalkan puasa itu berat, atau sholat itu berat, tapi semata-mata saking beratnya Allah menginginkan derajat yang tertinggi di situ. Atau diringankan pelungguh musafir kita dibolehkan menjamak atau mengqashar sholat. Apa hikmahnya? Hikmahnya di situ Allah Subhanahu wa taala ingin memudahkan kita ibadah, sekaligus agar kita tidak kehilangan ibadah. Ya, sehingga ayat berikutnya, alam ta'lam, engkau harus tahu bahwa Allah taala itu Maha tahu. Protes makat sembahyang subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, baka dirasi uni subuh tu sembahyang 4 rakaat, ya tu terberuk tengah belik balong tu, ya menzuhur no jangan tengantok beruk tengkah begawean, ya tu na 2 mula no beruk na cocok kunin kata side. Ya, jadi ya, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu datang ya untuk memberatkan, satu sisi meringankan. Si penting kita itu tidak diberatkan. Sehingga dalam hadis Nabi SAW bersabda, innama bu'istu bin hanafiyati samhati sahla. Aku itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa agama yang Hanafiyah. Hanafiyah lurus, bermakna hanifah. Ya, seperti Ibrahim, ya. Hanifan wa ma kunna musyrikin wa ma kana minal musyrikin. Tidak ada kesyirikan, dia hanif, lurus. Islam ini dibawa oleh Rasulullah lurus. Sifat yang kedua, as-samhah, yang penuh dengan toleransi. Toleransi artinya banyak keringanan, ndekne saklek ukurannya. Ya, tidak saklek hukumnya ini harus begini, tapi ada keringanan-keringanan. As-sahlah kemudian dimudahkan, toleransi dan penuh dengan kemudahan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengganti posisi-posisi ayat. Ya. Maka ada nasah mansuh, bermakna ayatnya dinasah tetapi maknanya ditetapkan. Maknanya ditetapkan. Kemudian ada ayatnya diganti dengan ayat yang lain. Ya, kemudian ayatnya dihapus jadi sekali tetapi maknanya ditetapkan. Contohnya ayatnya ditetapkan kemudian maknanya dinasah, yakni tentang perbudakan. Ya, kalau orang misalkan dia membatalkan puasa 9 Ramadan, maka dia memerdekakan budak kafaratnya, maka sudah tidak ada perbudakan, maka sudah dinasah, berarti pilihannya tidak seperti itu. Atau ayatnya ditetapkan tapi maknanya sudah dirubah. Ya. Misalkan surat Al-Baqarah segirang terbaca, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau engkau merahasiakan apa yang ada dalam hatimu, yuhasibukum bihillah, Allah pun akan menghisap goresan-goresan hatimu. Ya, jadi setiap hati ini ongkat raos goresannya itu nanti di hari kiamat dihisap oleh Allah, gana pertanggungjawaban. Kata sahabat, ya Rasulullah, aqulubina yuhasibu, apakah hati kita juga dihisap ya Allah? Ya Rasulullah, basan sahabat, ya ataqulu kama yaqulul yahuda nasara sami'na wa asaina,
Dendek dengan apakah kalian sama dengan orang Yahudi yang kami dengar tapi kami tidak taat? Ya, artinya yakni sami'na wa ata'na, qulu sami'na wa ata'na, katakan kami dengar dan kami taati. Nah, kemudian dinasakh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka makna ayat wa in tubdu itu dihapus, dinasakh dengan makna ayat yang kedua, la yukallifullah. Allah tidak membebani seseorang melampaui batas kemampuannya. Artinya hati itu tidak tercatat goresan amalnya. Ya. Tetapi amal kita, maka muncul hadis innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum. Allah tidak menatap tampilanmu, Allah tidak menatap siapa dirimu, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah lihat hatimu. Nah, berubah ndik terhisap tapi dilihat. Dilihat apanya? Ada ikhlasnya atau tidak? Kalau ikhlas diterima, kalau belum ada ikhlasnya berarti dipending dulu. Tetapi tidak dihisap. Wa amalikum, dan amal kalian, dan amal kita ini yang dihisab. Nah, itu maknanya ayat dinasah dengan ayat, ya. Nah, banyak di Al-Quran, tapi sebagian ulama pun niki tidak mengakui nasah mansuh, karena semuanya adalah tafsili atau ijmali, secara global atau secara rinci di Al-Quran ini. Nah, jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun hukum Allah secara umum yang berubah-ubah dari hukum asal menjadi memberatkan atau meringankan, niki semua adalah yang lebih baik, ya, daripada yang aslinya, atau untuk napi, untuk yang menyamakan agar dia tidak terlalu sulit. Bayangkan Quran angka muncul imam mazhab, ya, mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Ya, kalau tidak ada pilihan-pilihan, sulit kita niki untuk beribadah. Misalkan le mazhab Syafi'i batal wudu lamun teu berkenturan kanca dengan nina si bukan mahram. Sementara nanti satu sisi ketika pelungguh berhaji, haji tawaf, sulit kita menghindari dengan nina untuk tidak bersentuhan. Berarti kalau kita batal wudu bersentuhannya, beburong sudah selesai tawaf, gena wudu diri, muter sekali cetek unin, nah wudu ya wudu muter saya cetek unin bersentuhan. Ya, maka kalau dalam mazhab Hanafi, ya, tidak membatalkan wudu bersentuhan dengan yang tidak muhrimnya, yang penting dia tidak bersyahwat, dia bernafsu. Lamun Syafi'i kan bernafsu atau ndik, pokok mutlakul jam'i, selama semata-mata bersentuhan. Lamun Hanafi ndik, pokok ngadu nafsu berukna batal. Misalkan bersentuhan sambil dihidap mulus misalkan itu batal. Kenapa? Karena menyertakan nafsu. Tapi kalau sekedar ya berambesan, itu tidak apa-apa. Nah, dengan kemudahan ini ada pilihan bahwa tidak selama-lamanya kita mengikuti Syafi'i kemudian kita berpindah ke mazhab berikutnya. Itu artinya pilihan-pilihan ampun temudah jemaah. Yang penting apa? Dindik tinggalkan itu, agar kita ini tidak ada jalan untuk meninggalkan ibadah, ya. Karena tidak ada uzur ibadah itu. Apa uzur ibadah? Apa uzur pelungguh kanggo ndik sembahyang misal? Ada tidak? Ara tu ndik? Ndik nara. Ukurannya sakit tu, rumah sakit. Kau ndak melayang orang kejap melayang tu, ya. Wajib solat itu. Tapi ada rukhsahnya. Gimana caranya? Ya, semampunya saja, dengan hati, dengan kedipan mata. Ya, ini kan untuk meringankan. Kalau justru dia tidak sholat, berarti dia meninggalkan kewajiban. Maka meninggalkan kewajiban dosa besar, matinya pun su'ul khotimah. Su'ul khotimah. Nah, berarti sekedar kita meringankan itu sudah bagian ibadah. Dalam mazhab Syafi'i, perpergian misalkan, lalu sudah begawian tu masuk waktu zuhur, waktu sholat. Di waktu sholat, sementara pakaian pelungguh niki kotor, pakaian pelungguh niki najis misalkan, maka mazhab Syafi'i mengatakan boleh menggunakan pakaian najis untuk sholat. Ya, kanggo tu ndik? Kanggo, tetapi apa? Lidarurah.
ya, karena dia darurat, tidak ada pakaian lain. Ya, misalkan begawean kotor bajunya, boleh ya kita sholat lihurmatil waktu, semata-mata untuk menghormati waktu. Sah sholat kita, tetapi nanti wajib i'adah. Wajib i'adah artinya wajib ngulang lamun tewah sampai pada tujuan atau kita sudah menemukan pakaian yang bersih. Sehingga pokok ngumbentan ulama mengatakan ibadah itu tidak tertinggal karena ada uzur-uzur yang tidak perlu diuzurkan. Lamun itu kan sekedik-kedik selaku uzur, makan di jam masjid uzur nih ya. Uzur doang alasannya, padahal uzur itu kalau betul-betul syar'i baru kita itu punya pilihan berbeda, bukan justru uzur syar'i meninggalkan ibadahnya, tapi memilih opsi-opsi yang lain. Bakat pelungguh harus diperban. Bagaimana wudunya? Ya, bagaimana wudunya? Ya diringankan saja, cukuplah dioles perbannya itu. Ya, dengan air. Kenapa? Karena dia sudah diperban. Ya, itu artinya lamun do kikis ya laun ya berembe sakit terus kan. Ya, artinya ada kemudahan-kemudahan atau ada derajat-derajat yang akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poinnya jamaah, ayat ini berbicara pokok degawe wah perintah Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan larangan, jangan pelungguh itu banyak mikir tentang perintah Allah. Kalau perintah ya, tapi kalau pelungguh ingin berfikir tentang penciptaan Allah, pikirkanlah ciptaan Allah. Tapi untuk bertanya hukum Allah ya, kemudian pelungguh protes, tidak perlu protes karena Allah lebih tahu ketimbang kita. Ukurannya hukum waris, dengan nina mau seki, dengan mama mau lidzakari mithlu hazzil unsayain. Seki dengan mama maka marak bagian dua dengan nina, artinya 2 banding seki ya. Protes tidak tundi? Protes? Arak masih si protes, berarti si dia ini tidak ridho terhadap hukum Allah. Ridhoi saja, pasti Allah menghendaki yang terbaik atau lebih baik daripada itu ya. Kenapa dengan nini tebang seki, dengan mama 2? Karena dengan nini pasti ada yang menanggung. Saya nanggung ya semama nih. Lamun dengan mama dapat 2 itu karena dia menanggung, saya tanggung dengan nini aneh. Lamun dengan nini mau 2 misalkan, dengan nini mau seki, mben tetanggung, mben ditanggung, mben mau lebih, mben ditanggung. Dengan mama mau 2 karena dia itu menanggung dan ada tanggungan. Nah itu diantara hikmah-hikmahnya. Pada misalkan mara ayat sigirang protes nasina ina fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Nikahin wah dengan bagus sini nenu 2, 3 atau 4 aneh. Protes tidak? Nah, melen merar misalkan Ustaz protes tuh, maka sudahlah terima saja. Nggih bapak sila lagu lagu terantok sudah. Artinya hukumnya terima saja, tapi mampu atau tidaknya itu nanti belakangan. Tapi hukumnya terima saja bahwa laki-laki itu Allah izinkan untuk 2, 3 dan 4. Ya, terima hukumnya, lagu mengamalkannya bares dulu ya. Kenapa? Masih ada opsi berikutnya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Mun de takut ndek tahu adil, cukup wah seki ndek nebui-bui ukuran kan. Nah itu opsinya. Allah Subhanahu wa taala adil sehingga mesti ada pilihan-pilihan. Di dalam tentang hutang, piutang misalkan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Lamun dengan berutang tipak pelungguh, hutang itu harus dibayar ya. Lagu lamun sulit bang ya waktu tempo untuk bisa membayar ya. Dendek paksa ya tagih ya lagu ya, mai juluk mai mana-mana 1 juta 2 juta
darak niki oh keng seminggu nggih uni ya jemaah seminggu tagih dek man keng seminggu nggih uni ya lagu sambil lihat ya wa anta saddaku leng Allah taala khairul lakum lagu munda sedekah paling bagus malik no kan berarti ada pilihan mun daya ngat den tahu wah ganti kepeng den nyempati kenyeselku ngebeng kamu lai unin mun ku tahu kan dengan be ku beng luik mau ku bati uni bekas dirasa kalau sudah tidak ada harapan wa anta saddaku khairul lakum sedekah ya leng Allah taala maka engkau dapat lebih dari sekadar yang engkau hutangkan itu nah itu kan ada opsi-opsi ya. Opsi-opsi untuk apa? Memberikan keringanan-keringanan ya. Tipak saya, tipak umat agar tidak memberatkan. Lihat kondisinya. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir? Allah Subhanahu wa taala itu kuasa atas segala sesuatu. Indang bahwa Allah itu maha tahu, maha segala-galanya. Tidak mungkin Allah itu menghukumi hukum kecuali karena Allah tahu yang terbaik buat kita ya. Misalkan pelunggu tebang wah rezeki 1000 sejeluk ya jangan protes, disitulah mungkin Allah memberikan yang terbaik ya. Karena tidak mungkin Allah itu enggak tahu yang terbaik buat kita. Angka itu harus husnuzon si tetebang si Allah taala pasti yang terbaik. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Engkau harus yakin jemaah bahwa Allah nu mampu mendatangkan yang jauh, menjauhkan yang dekat, atau melebihkan yang sedikit, atau melebihkan yang banyak. Allah tahu dan kuasa untuk itu. Maka harus dia yakin semua ketetapan Allah niki adalah yang terbaik buat umat, buat yang pelunggu. Jari yang sidenina, ye wah paling bagus dedek milih jari mama. Operasi ni nego kanggo ye dongku ye tamu lalu uni bekas dirasa terima bewak lawan operasi si de arak wah efek samping de kanggo ot gigi tu misalnya terima saja. Kenapa? Karena itu adalah hukum Allah yang pasti diberikan dengan cara Allah yang terbaik. Jadi hukum Allah pasti terbaik dan de milik hukum si lain-lain ya. Karena apa? Karena Allah maha tahu, Allah paling tahu kebutuhan kita. Dua kali disebut oleh Allah, alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardi. Mundik deman percaya bahwa Allah maha kuasa, coba engkau yakini kembali bahwa Allah Ta'ala itu adalah menguasai kerajaan langit dan bumi. Kerajaan langit dan bumi Allah doang itu kuasa. Maka sida protes-protes apa jak berduin deh. Sida berduin apa? Ina sida protes makat kula sembahyang pepe uni. Apa berduin deh? Apa jak berduin deh? Apa yang kita punya itu yang kita andalkan. Sida sugih ya. Aku sugih deku paut jak mesigi tu. Nu dengan pikir-pikir nu ukurannya jauh mesigit unin aku ndak ku level baik apa je berduit ada berduit langit si kaju mana manusia ni ya kita ni terlalu antep kadangnya ya padahal apa Allah yang menguasai segalanya ya maka Allah pantas untuk melakukan apapun mun itu kan dia narak tahun tu kita tahu saja itu karena Allah memberikan kita mampu ya. Kalau kita tidak diberikan mampu oleh Allah, dia nara dengan kau jamaah. Ndi angka ada mampu datang jok niki doang. Itu karena Allah memampukan kita, bukan karena kita mampu. Mun ukuran mampu jai luwe sono dengan beli awak dengan sehat betak nu pelik-pelik olahraga bilang jelu ya nu marah apa ya betak ya. Papa jogging jak kelilingan Mataram kau. Papa jok masjid julun balen dan kau. Apa bedanya? Bukan karena dia mampu. Apa je berduit? Anak tersuntik sida-sida berdarah seki doang kisut. Ya. Ngombe beli nyamuk Aedes aegypti. Apa? Ya, iya wahnu. Ya. Sida tersuntik sekadek jus ngius terus.
katakanlah ya Samson Betawi ukuran tekuris belum kelelek nengius ukuran ya. Apa yang kita punya tahulah, yakin. Ini belajar ilmu yakin, alam ta'lam yakinlah seolah-olah ini isim fil amr, bahwa engkau harus yakin, bukan sekedar istifham tapi istifham bermakna taubih. Alam ta'lam yakin sida Allah nu ye kuasa, yakin pelungguh Allah nu ye ngepiang langit kan bumi. Mun dek dia yakin berarti pelungguh niki kurang iman ke Allah Taala. Yakin wah ya. Angka mentah yakin tipak dunia doang berarti terkurang yakin. Bersenabi man yas'a ila dunya falaisa laha yakin. Saya si dunia ni, dunia tok urusan, maka dia tidak ada yakin sedikit pun ke Allah Subhanahu wa taala. Nak yakin sang apa dunia ni ndekna untuk diyakini, tapi Allah yang kita yakini, bahwa yang kita lakukan di dunia ini kita yakini Allah semua yang menetapkan. Ya, dia narak kuasa itu jemaah pelungguh mampu itu alhamdulillah, ndak mampu juga musibah ya innalillah. Ya. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lakum min dunillah min wali wala nasir. Wa ma lakum, dan tidak adalah bagi kalian min dunillah selain Allah waliin wala nasir, kalian tidak punya wali penolong wala nasir. Ya. Apa bedanya wali dengan nasir? Nasir nu penolong, wali nu penolong. Ya. Kalau dia itu wali berarti dia itu penolong yang sumbernya pertolongan, wali paling atas. Lamun nasir sai ukurannya bau berbang pertolongan, tapi kalau sumber pertolongan itu namanya wali. Ya. Aulia ya, itu sumber paling tinggi untuk ya mendatangkan apa kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali-wali nu ukuran ialah paling dekat dengan Allah taala, sehingga dia bisa memberi syafaat ukuran tipa umat, tipa kaumnya. Ya, lamun nasir kita semua ini mansur ya, bisa menolong, atau kita nasir orang bisa menolong. Lagu menjadi wali itu pilihan Allah Subhanahu wa taala paling tinggi. Nah, Allah Subhanahu wa taala pertolongannya adalah sumber pertolongan, dan pertolongannya bisa melalui nasir, bermakna sai menjadi petugas untuk mendatangkan pertolongan Allah. Jadi bisa jadi Allah menghantarkan makhluk ini sebagai wasilah perantara untuk menolong tiang pelungguh. Misalkan tertolong itu si semeton jari, jangan yakin sama dia bahwa dia menolong sida, bahwa yakin ke Allah bahwa dia menjadi wasilah sampainya pertolongan Allah kepada pelungguh. Itu namanya nasir. Ya. Sangken de susah datang terus amplop, datang amplop darak kepeng suruh sida tanda tangan. Nah itu nasir melalui apa? Melalui amplop. Jangan yakin ke amplopnya, yakin kepada Allah menjadikan amplop itu wasilah untuk sampai ke sini. Itu namanya nasir. Maka kita ini nasir-nasirnya Allah. Ya, asbab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang yakin semuanya dari Allah, walinya dari Allah, nasirnya bisa dari siapa-siapa. Ya. Itu yang bisa menjadi wasilah daripada pertolongan Allah kepada kita. Wallahu alam bissawab. Walihil marjul ma'am. Niki entah terjamaah karena tiang mau mi'raj niki. Ya hingga sisa lek karang mas-mas. Jadi cukup insyaallah. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita berdoa. Ada usulan? Sila.